Ya, ada arogansi di situ. Oleh karena apa ya? Ada faktor eh, sosial. Karena dia merasa dia sebagai anak yang berada, dia merasa sebagai mm, orang yang punya kuasa oleh karena orang tua. Lalu terbentuklah satu kelompok yang menghadirkan satu arogansi yang sangat-sangat betul-betul negatif. Maka lahirlah tindakan seperti itu. Benar nggak? Saya sepakat, tapi yang paling penting adalah pendidikan moral yang tidak dipahami gitu. Bagaimana ya kita harus hidup habluminan nas dan juga habluminallah. Nah, habluminan nasnya ini yang hubungan antar manusianya yang tidak bisa dipahami secara utuh gitu. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang karakter dan juga budaya yang didapat oleh anak tersebut bukanlah menjadi karakter anak muda yang punya empati, punya tenggang rasa dan juga memahami untuk bisa melakukan hal-hal yang bijak. Ya, padahal mereka anak Indonesia loh. Iya. Yang kulturnya sama. Iya. Dididik dalam sebuah apa uh, ya bahasanya adalah mereka didik dalam suatu didikan yang Pancasilais dan sebagainya. Tapi sangat terkejut ketika dia bisa melakukan tindakan itu. Ada di mana akarnya? Padahal mereka juga hidup dengan budaya seperti yang saya jalani juga. Bahwa ketika saya bertemu orang susah, saya harus bantu. Bertemu orang yang butuh pertolongan, bagaimanapun juga saya harus membantu. Kan itu tradisi kita. Iya, itu yang Pak Tan Malaka juga pernah sampaikan, setinggi-tingginya ilmu tetap harus punya adab. Iya. Jadi adab dalam menjalani kehidupan kan juga perlu. Mungkin ilmunya sudah tinggi, tapi kalau hanya sekedar ilmu tinggi, iblis juga punya ilmu, tapi nggak punya adab. Iya. Jadi ini yang menjadi satu pembeda. Pendidikan adab, moral, dan lainnya itu yang harus diperkuat. Karena bagaimanapun juga kita ini equal. Jadi mau saya berbicara dengan siapapun, strata sosialnya sejauh apapun, saya akan dengan intonasi, dengan gaya bahasa, dengan perlakuan yang sama. Nah, mungkin ini juga yang bisa menjadi satu PR saya sebagai pimpinan pemuda hari ini, untuk bisa bagaimana memastikan hari ini pemuda punya adab, hari ini pemuda punya moral, dan hari ini pemuda bisa bijak dalam bersikap. Tentunya ini menjadi PR besar saya beserta gerbong saya hari ini. Luar biasa. Nah, kita akan memasuki tahun yang sering didengungkan oleh orang-orang adalah tahun politik, ya kan? Ya, tahun politik. Tahun politik, dan di situ ada suatu atau namanya pesta demokrasi. Di situ ada partai-partai yang terlibat dan di situ ada banyak sekali pemuda yang ingin menjadi caleg, mulai dari dapil 2, dapil 1 maupun dapil nasional, ya dapil manapun. Apa tanggapan Mbak terhadap situasi itu? Tanggapan saya sebagai pemuda hari ini sangat bangga ya, karena pemuda hari ini sudah mulai berani muncul untuk membangun bangsa. Tapi kembali lagi, kita harus cek kembali. Jangan sampai kejadian anak pejabat tadi, mereka bisa, ini hal-hal seperti itu kan menjadi satu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Karena yang saya pahami hari ini, gitu, demokrasi itu hampir, ya saya agak lantang ya, demokrasi kita itu sudah hampir bisa terbeli. Jadi jangan sampai hari ini pemuda itu merusak adanya kata demokrasi. Meskipun hari ini Pak Presiden ya mencoba bagaimana memperlihatkan demokrasi itu selalu ada. Dan demokrasi itu
selalu dipegang teguh dengan cara-cara Pak Presiden Dan untuk memimpin negara ini. ya, betul dihidupkan. Dan betul-betul dihidupkan bahwasanya demokrasi ini memang di Indonesia itu ada sebagai negara demokrasi. Nah, tapi jangan sampai dirusak oleh pemudanya itu sendiri. Faktor-faktornya sangat banyak. Indikatornya bisa dia sebagai anak orang kaya yang memang punya jabatan, ayah ibunya sebagai satu pemangku jabatan di Republik ini akan merasa adidaya dengan banyaknya logistik untuk menjadi seorang anggota pun itu akan menjadi satu hal yang membuat dia menjadi ya adidaya dan bisa bersikap apapun gitu. Nah, jangan sampai hal tersebut ya. Tapi saya meyakini dengan adanya kejadian ini menjadi satu perhatian khusus ya kepada pemuda. Tidak selamanya kita ini bisa membeli demokrasi. Gitu. Jadi hal-hal yang memang bisa didiskusikan dan hal-hal yang memang menjadi satu prinsip itu bisa bukan lagi dibeli dengan adanya kemampuan secara finansial. Gitu. Karena ketika hari ini pemuda hanya mengukur segala sesuatunya dengan apa yang dia miliki, dan itu pasti akan menjadi satu indikator menutup kesempatan atau spirit yang berbeda dari kalangan pemuda yang tidak memiliki adanya kemampuan secara finansial untuk menjadi sebagai wakil rakyat. Saya sebagai orang Timur, saya dari Sulawesi. Putri Manado. Ya, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tapi saya punya kemauan dan saya mencoba mendobrak ya, tanpa adanya turunan dari darah biru atau saya dari anak siapa, anak tokoh atau anak pengusaha. Saya harus mampu itu membuktikan kepada anak-anak muda lainnya kita ini equal. Cuma tinggal bagaimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut. Ada cara yang berbeda, ada jalan yang berbeda, kita pilih yang mana. Back to basic, kembali lagi kepada diri. Nah, itu menjadi satu semangat spirit yang berbeda. Kita punya semangat yang sama, kita punya kemampuan yang sama, kita punya kecerdasan yang sama. Mungkin nasibnya yang berbeda gitu kan. Atau isi tas yang berbeda. Tapi isi tas bukan lagi sebagai penentu yang besar. Tapi bagaimana isi kepala menjadi satu penentu. Dan idealisme. Ya, menjadi satu penentu diri kita untuk jadi apa gitu. Kita punya strategi sejauh mana, kita punya semangat sejauh apa, dan sebesar apapun semangat kita, tanpa adanya nasionalisme, idealisme, dan ideologi, serta prinsip yang kita pegang, mungkin itu akan melunturkan perjalanan kita. Tapi ada satu tren yang saya juga mencoba mengkritisinya, sama para pemuda ini. Ya. Ketika mereka mencalonkan diri jadi caleg, banyak yang melihat itu sebagai suatu peluang untuk mencari pekerjaan. Jadi bukan lagi dia punya satu talent yang kemudian ketika dia masuk dia bisa membuat satu perubahan buat daerah nih dia terpilih. Sekarang ada situasi yang berbeda, malah mereka menganggap itu adalah sebuah peluang pekerjaan dan itu adalah sesuatu yang yang bisa membuat mereka mencapai satu identitas yang tinggi di mata orang, kemudian menjadi kaya dan sebagainya. Itu yang terlihat sekarang. Menurut Mbak gimana situasi seperti itu? Ya, mungkin penglihatan itu dari kasat mata. Ya. Tapi kalau menurut saya, menjadi seorang legislatif ya, atau menjadi satu pimpinan di Republik ini, kan memang kerja. Nah, kerjanya ini untuk siapa? Kalau kerjanya untuk diri sendiri, itu yang menyalahi. Ya. Tapi kalau kerjanya untuk membangun, itu tentunya yang menjadi satu impian. Jadi kalau dibilang kerja, benar, kami memang mau flexing kerja. Tapi bagaimana kami ini bekerja dengan cara yang berbeda. Untuk bisa membangun kesejahteraan rakyat, untuk bisa mengakomodir bagaimana kita membangun bangsa dengan cara yang berbeda.
Nah, hari ini kita dipaksa sebagai anak muda untuk bisa menerjemahkan adanya perkembangan zaman yang terus masuk. Yang dimana kita harus bisa beradaptasi dari segala hal. Teknologi, bagaimana budaya, dan juga situasi politik. Kami dipaksa untuk beradaptasi. Jadi pilihannya itu adalah ditinggal atau meninggalkan. Nah, jangan sampai kami ini ditinggal untuk membangun pemuda. Lebih baik kami ini meninggalkan gaya lama, kami mencoba mengadaptasikan, dan kami ini menginovasikan dengan gaya baru. Jadi mencoba bagaimana berpikiran positif untuk melakukan hal-hal yang memang sesuatu yang kecil untuk menghasilkan sesuatu yang besar untuk masyarakat. Tidak terlalu muluk-muluk saya bicara dan terlalu tinggi saya berharap ya. Harapan boleh tinggi, tapi kalau tidak sesuai dengan keadaan, tindakan, dan lainnya, itu akan menjadi hanya sebagai pemimpi. Saya bukan hanya sebagai pemimpi. Setelah saya menjadi pemimpi, saya mau menjadi satu agen perubahan. Perubahan yang berbeda. Kami ini pemuda, kami ini berbeda, dan kami ini berbahaya. Tanpa ada kami, tidak ada bangsa kita. Luar biasa. Tapi yang saya mau ngomong begini, loyalitas. Loyalitas antara partai dan loyalitas terhadap idealisme, kadang itu selalu bertabrakan. Iya. Menurut bagaimana, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ketika seseorang kemudian dia berada di sebuah partai, dan pada satu saat, satu momen, partai mempunyai keputusan yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Ya. Dengan demikian dia harus melawan itu, atau dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh partai dan membuang idealisme. Kalau saya berpendapat sebagai perspektif pemuda, Ya. perspektif pemuda hari ini tidak bisa semata-mata ataupun langsung ya diperintah untuk harus A, harus B. Tapi pasti ada time untuk berdiskusi. Ketika pendiskusian itu tidak sesuai dan tidak rasional dan tidak sesuai dengan perjalanan awal, menurut saya itu bisa saja terbantahkan. Karena kembali lagi pemuda pada kitanya hari ini, kami itu bukan pemuda, saya berusaha ya. Saya berusaha menjadi pemuda yang bukan pemuda yang ditentukan. Tapi saya berusaha saat ini menjadi seorang ketua umum. Saya mau mendobrak bagaimana saya menjadi pemuda sebagai pemuda penentu, bukan pemuda yang ditentukan. Jadi bukan lagi sekarang zamannya saya sebagai pemuda, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Tunggu dulu bos. Jadi kalau hari ini disampaikan bagaimana menurut senior, bagaimana menurut Kanda gitu ya. Sudah bukan lagi zamannya seperti itu. Tapi bagaimana menurut Dinda? Mari kita diskusi gitu. Jadi kita diskusi dulu. Jangan sampai dengan tindakan-tindakan tersebut membuat saya mengalami degradasi dalam berpikir dan bertindak. Nah, yang menanggung ini cuma diri saya. Nah, itu persoalannya. Kalau Mbak akan mungkin ya, seberani itulah. Tapi situasi di pemuda yang lain kan nggak mungkin sama. Saya meyakini ketika ada satu yang berani mendobrak dan memberikan satu contoh ya, itu akan menjadi satu inspirasi dan juga menjadi satu hal yang bisa dijadikan untuk bagaimana pemuda ini punya marwah. Baiklah Mbak Nisa, jadi menurut Mbak Nisa apa yang paling ideal yang harus kita hadapi oleh pemuda pada era sekarang ke depan, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi perpecahan, ancaman perpecahan dan sebagainya. Itu menurut Mbak apa yang harus sebaiknya dilakukan? Untuk menghadapi perpecahan hari ini di kepemudaan ataupun yang dikhawatirkan dari pemuda ya,
kita masing-masing harus punya kerendahan hati dan juga kita harus sadar ya, punya kesadaran yang memang bangsa ini ke depan berada di pundak kita. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kebutuhan bangsa, dan juga beradaptasi dengan adanya bagaimana kultur-kultur yang ada di Indonesia, yang juga saat ini banyak sekali kultur-kultur dari luar masuk. Menyerang. Iya, yang mencoba mendegradasi. Nah, tapi hal itu yang harus berani kita memberikan gap gitu, agar kita tidak melunturkan budaya-budaya kita gitu. Ya contoh ya, saya hari ini di sesi kedua itu saya dapat pakai kesempatan kain dari rote dan katanya yang ada garis merah ini adalah yang keturunan raja, meskipun saya ini rakyat jelata ya, tapi saya pakai ini jadi saya merasa saya jadi ratu nih di podcast ini. Benar. Jadi rote Pulau paling selatan ya, dari rote Rote Pulau itu paling pulau paling selatan. Kalau Miangas pulau paling utara di utara. Indonesia, Rote selatan. Iya. Jadi Manisa mewakili Miangas, ya kan? Saya mewakili Rote. Jadi dari utara dan selatan bertemu di Bogor, ya kan? Luar biasa kan? Itulah perjalanan. Oke, memang kendala yang paling besar yang sekarang kita hadapi adalah serangan budaya-budaya asing yang masuk. Bukan sekarang sih, dari dulu iya. Tapi kan situasi sekarang kan jauh lebih canggih dan Lebih masif. ya dan lebih masif, dan itu sadar nggak sadar cukup menjadi ancaman terbesar buat keberadaan bangsa ini. Ya. Menurut Mbak Nisa masih tetap optimis dengan Indonesia. Saya sangat optimis. Karena mental saya hari ini selalu saya bangkitkan dengan hal-hal yang membuat saya selalu optimis. Saat saya sudah merasa saya sedang ada di titik tidak optimis, saya langsung berpikir yang positif dan negatifnya, dan saya mencoba menganalisa mana yang seharusnya saya lakukan agar saya selalu dan tetap optimis. Karena kalau pemudanya aja nggak optimis hari ini ya, saya nggak bisa membayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan ke depan bangsa kita ketika pemudanya hari ini yang menjadi pewaris kepemimpinan, pewaris penerus bangsa dan hal lainnya tidak optimis bagaimana untuk menjalankannya, kan itu tidak akan memberikan hal-hal yang inovatif untuk membangun. Tentunya godokan mental, terpaan-terpaan yang ada dari sebelumnya dan membuat pemuda hari ini terkuatkan ya, matang secara mental, berpikir dan lainnya, tindakan, itu menjadi satu tolak ukur bagaimana kemajuan bangsa itu sendiri. Jadi saya mencoba mengoptimiskan semua pemuda hari ini, dari pemuda yang berada di desa, pemuda yang berada di kota, kita punya kesempatan yang sama. Dan kita ini punya kemampuan yang sama. Yang menjadi pembeda adalah semangat atau spirit diri kita itu sendiri. Usia kita muda, spirit kita yang menjadi pembeda. Apakah kita menjadi pemuda yang memiliki spirit untuk menuju perubahan, dan kita menjadi pemuda yang berkarakter, kita punya pemikiran bahwasanya menginovasikan dengan gaya baru, dan bagaimana ide-ide kreatif kita bisa berkolaborasi, itu kan menjadi mimpi kita semua. Nah, apakah pemuda itu miliki dari semuanya? Nah, itu yang saya coba terjemahkan dan saya coba untuk bisa jalankan, implementasikan, dan mengaktualisasi itu bukan hal yang sangat mudah, tapi hal yang sangat menantang buat saya. Kalau sulit mungkin itu untuk orang yang pesimis ya. Jadi menurut saya itu adalah menantang. Saya sebagai seorang perempuan, bagaimana saya bisa melihat seluruh pemuda, perempuan maupun laki-laki, bagaimana mentalnya terbentuk, bagaimana strukturisasi berpikirnya terbentuk, budaya-budaya membacanya terus tetap ada, dan bagaimana bisa pemudanya hari ini
punya sikap dan tetap punya ideologi serta idealisme. Meskipun hari ini banyak idealisme pemuda yang tergadaikan, tapi ketika tergadaikan kan bisa ditebus, Bos. Bagaimanapun juga mengembalikan, mencoba saya rajut ulang dengan spirit dan juga optimisme saya yang tinggi. Saya, Kata kuncinya adalah ketika merasa tertantang. ya, Tertantang itu memberikan satu motivasi bagi kita untuk melawan, untuk keluar dari segala rasa pesimis. iya. Ya kan? Oke Mbak. Mbak sendiri, apa pemikiran dan kriteria Mbak terhadap pemimpin ke depan? Pertanyaannya agak menjebak sih, tapi saya pasti jawab. Saya pasti jawab. Enggak, saya enggak menjebak. Itu kan, Saya pasti menjawab. ya. Meskipun pertanyaannya hampir semua orang bertanya ke saya gitu ya. Ya, Pemimpinnya ke depan seperti apa gitu. Jadi pertanyaan ini terlalu pertanyaan yang wajar. Yang paling utama adalah ketika pemimpin ke depan itu mereka yang bisa beradaptasi dan bisa mengakomodir pemuda. Ya. Kenapa saya sampaikan itu? Hari ini ketika ada pemimpin yang tidak beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi dengan pemuda, maka kami akan hilang arah. Bagaimana menerjemahkan kepemimpinan hari ini untuk kami jalankan di kepemimpinan ke depan. Saya rasa pemimpin yang pas itu adalah pemimpin yang memang bisa memberikan kami itu sebagai motivasi ya, sebagai anak muda yang memang pemimpin harus memiliki karakter. Karakter yang dimana karakter dalam berpikir, karakter dalam bertindak, bukan hanya menjadi karakter sebagai followers. Kami butuh pemimpin, seorang pemimpin yang berani menjadi pemimpin yang berbeda. Khususnya bagaimana menjadikan anak muda hari ini menjadi pemuda yang berbeda, menjadi pemuda yang punya karakter, dan menjadikan pemuda lebih bermoral. Berintegritas itu menjadi satu keharusan, memiliki moral itu menjadi landasan, dan juga bagaimana prinsip kita untuk mempertahankan. Bagaimana pemuda ini bisa dikolaborasikan. Hari ini pemuda sulit untuk berkolaborasi bersama. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang memang membuat pemuda harus terpecah. Nah, perpecahan pemuda hari ini bukan semata-mata menjadi keinginan pemuda, tapi hari ini menjadi sebagai satu mainan yang terlihat seru gitu. Nah, saya tidak mau itu terus berjalan. Pemimpin harus bisa mengakomodir pemuda, bukan hanya pemimpin yang hari ini bisa pakai sepatu kets, bukan hanya pemimpin yang hari ini bisa pakai kacamata Ray-Ban gitu, bukan hanya pemimpin yang hari ini mau main basket, bukan hanya pemimpin yang hari ini bisa bersama-sama untuk duduk bersama pemuda, tapi goals-nya tuh apa gitu. Selain itu kan menjadi penilaian tersendiri untuk saya ya. Pemimpin hari ini juga harus mampu menerjemahkan keadaan pemuda dan bagaimana bisa memberikan satu program yang memang mengkolaborasikan seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu yang membuat kami akan merasa bangga dan terakomodir dan kami jadi nggak hilang arah gitu. Jadi kalau misalnya dia anak muda hari ini masih dinilai salah-salah, ya wajar. Namanya anak muda. Anak muda kalau salah kan wajar. Orang tua kalau salah tuh kurang ajar. Artinya nggak pernah belajar gitu. Nah kami ini yang muda-muda, mari diajarkan gitu. Jangan kami ini diajarkan yang tidak gitu. Jangan diajarkan yang tidak baik gitu. Ketika hari ini ada pembelajaran yang tidak baik, nggak semua pemuda akan menyadari kalau itu adalah tidak baik. Betul. Tapi Mbak tahu nggak kekuatan Mbak ini? Tahu nggak? Mbak ini kan ketua KNPI Indonesia kan? Iya. KNPI itu salah satu organisasi terkuat. Bukan salah satu, tapi terbesar. Iya, terkuat dan terbesar. Berarti dia ada punya cabang mulai dari seluruh Sabang provinsi. sampai Merauke, Iya. Merauke dari
dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Iya. Nah, dan organisasinya adalah organisasi pemuda, Iya. ya kan? Jadi tanggung jawab besar Mbak, tanggung jawab moralitas yang sangat besar. Ya. Bagaimana bisa mengkonsolidasi semua pemuda yang ada di Indonesia menjadi suatu kekuatan, menjadi satu agen perubahan yang maha dahsyat. Kira-kira apa yang sudah Mbak persiapkan untuk itu? Karena Mbak kan udah menjalani sebagai ketua ini kan sudah berapa tahun nih? Ini udah Saya tahun. baru terpilih di bulan Juli. Oh, berarti bulan Juli tahun Tahun kemarin, ya 2022. berarti udah 8 bulan ya. Ya. Kira-kira apa rencana besar Mbak dalam menggerakkan pemuda yang seperti tadi saya bilang? Saat ini saya mencoba mengkonsolidasikannya adalah dengan cara bagaimana saya menjadi seorang pemimpin yang lebih dulu mendengar. Saya mendengar apa yang menjadi keluhan, saya mendengar berawal dari apa yang menjadi masalah. Lalu saya mencoba mencari solusi. Setelah saya mencari solusi itu, memang melalui tahap adanya diskusi. Setelah adanya diskusi, kami mencoba satu tindakan dan kami membuktikan dengan tindakan-tindakan. Tentunya ini bisa menjadi atau menstimulus teman-teman di daerah gitu. Agar teman-teman di daerah punya semangat atau spirit yang sama dengan kami yang berada di kota. Karena belum tentu sebenarnya nasib kami yang berada di kota juga tidak terancam. Kami juga terancam. Hanya bagaimana cara kami untuk mempertahankan diri kami. Nah, setelah itu kami punya program-program pemuda. Hari ini saya mencoba membangun bagaimana kemandirian pemuda, bukan hanya dari kemandirian dan juga matang dalam berpikir, tapi bagaimana pemuda hari ini bisa menjadi pemuda penentu di daerahnya masing-masing. Nah, saya mencoba membangkitkan optimisme pemuda yang sejak kemarin itu ada beberapa hal yang memang terjadi perpecahan pemuda-pemuda dan itu menjadi satu indikator mematahkan semangat anak muda. Hari ini saya mengkonsolidasikan semangat berawal dari saya menjadi pendengar yang baik. Saya mencoba mendiskuskan itu dan mencoba saya menjadi problem solver untuk membangun spirit, kreativitas, kolaborasi pemuda di semua daerah. Saya sangat mendukung itu, Mbak. Ya mungkin awalnya ini menjadi satu tantangan yang membuat orang melihatnya itu adalah pesimis karena saya seorang perempuan. Apakah mampu untuk bisa mengkonsolidasikan, apakah mampu untuk berkomunikasi. Tapi saya punya satu semangat yang memang selalu saya tanamkan dalam pikiran saya. Margaret Thatcher itu sempat sampaikan seperti ini. Ketika mau ada urusan bangsa, negara, dan lainnya selesai dalam waktu cepat, serahkan pada laki-laki. Ketika ada urusan bangsa, politik semuanya, negara, dan lainnya, mau selesai secara bersamaan, serahkan pada perempuan. Ini saatnya. Insya Allah terselesaikan semua dalam waktu yang bersamaan dengan cara saya berkomunikasi, menjadi seorang pendengar dan mencoba mendiskusikan apa yang menjadi masalah, melahirkan satu solusi dan inovasi yang membuat pemuda punya semangat yang berbeda dari sebelumnya. Saya hari ini nggak terlalu berhayal terlalu tinggi, tapi saya lebih melihat realita. Saya tipe orang yang realistis, jadi saya melihat ada hal yang realistis bisa kita jalankan, lakukan. Ada hal yang realistis kita lakukan. Bagaimana kalau nanti ke depan kita ada gangguan ABCD? Mungkin gangguan itu bisa kita deteksi. Nah, setelah kita deteksi, itu menjadi satu tantangan. Ketika hal itu menantang dan kita lolos dari tantangan, kita menjadi seorang pemenang. Ketika pemenang ada di tangan pemuda, mungkin ini menjadi tahun pemuda yang memang tidak bisa dikalahkan. Luar biasa. Apalagi nanti dalam pemilihan pemimpin kita ke depan. Tentunya dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi, saya maunya pemuda hari ini mau menjadi penentu. Siapa pemimpinnya hari ini? Bukan hanya elitis yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin hari ini. Tapi bagaimana pemuda dilibatkan dalam hal-hal yang strategis dan yang paling penting adalah pemudanya pun mampu. Bagaimana saya mengkonsolidasikan pemuda itu mampu dalam hal ini. Mbak, berapa tahun masa kepemimpinan? 3 tahun. 3 tahun.
kami dari Jong Syndicate punya satu rencana besar, Ya, satu cita-cita besar, ya, yaitu kami ingin merayakan 100 tahun lahirnya Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2028. 2028, 28. 100 tahun. 100 tahun. Karena itu saya berharap sekali Mbak mau mensupport kita, mendukung kita untuk kita bersama-sama menjadikan momen itu momen yang sangat luar biasa bagi bangsa ini, Ya, sehingga kita tidak melupakan sejarah ya, bahwa bangsa ini dimulai dari 24 Oktober 1928, ya, 100 tahun. ya. Bagaimana menurut Mbak? Ya, itu menjadi bukan hanya menjadi tugas ataupun menjadi cita-cita di sini ya, tapi Di Jong Syndicate. menjadi Jong Syndikat. Tapi ini menjadi cita-cita semua pemuda. Karena kita punya semangat yang sama, cara yang berbeda, satu tujuan. Dan saya butuh dukungan yang tanpa henti dan semangat untuk kolaborasi tanpa ada putus asa. Karena semua itu pasti akan terjalankan dengan baik. Serta bagaimana juga kita sebagai pemuda jangan pernah berhenti untuk belajar dan kita memahami. Gitu. Karena ketika kita belajar tidak dipahami, kita juga akan lewat menjadi sampah zaman. Ketika kita menjadi sampah zaman, jangan sampai negara kita menjadi negara yang mengalami degradasi dalam hal apapun karena pemudanya tidak berkapasitas. Gitu. Karena itulah saya mengajak Mbak untuk pada momen saat itu, semoga Mbak ada berdiri bersama-sama kita untuk merayakan itu. Ya, Bagaimana kita begitu berbangga bahwa kita mencapai usia 100 tahun. Kalau 50 tahun itu kan gol, ya kan? ya, Dan saya ingat ketika 50 tahun Indonesia merdeka, itu dari Aceh sampai Irian Soeharto, Pak Harto ya, mewajibkan semua rumah membuat lampu di jalan-jalan tuh apa? Tiap rumah lampu hias tuh melingkar mulai dari Aceh sampai Irian. Nah, dan itu memang perayaan 50 tahun Indonesia merdeka itu saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ini 100 tahun. 100 tahun. Harusnya itu menjadi jauh lebih luar biasa. ya, Jadi kami berharap Mbak bisa mulai dari sekarang mengkonsolidasikan itu, sehingga kalau suatu saat ada suksesi Mbak, kemudian Mbak nggak lagi jadi ketua KNPI, itu terus berkesinambungan dan sampai ke generasi yang berikut, mereka mau bersama-sama kita. ya. Setuju? Saya sepakat. Oke. Karena sebenarnya tantangan pemuda hari ini banyak halnya adalah bagaimana semangatnya ini tidak berubah. Konsistensi menjadi kunci. Ya. Ketika konsistensi menjadi prinsip, pasti akan menjadi satu tujuan yang bahkan menghasilkan hal yang lebih takjub dan luar biasa. Amin. Ya. Oke Mbak. Saya ingin meminta closing statement dari Mbak sebelum kita mengakhiri acara ini. Sebagai pemuda, khususnya sebagai seorang perempuan, tidak perlu ada hal yang ditakuti dari gender apapun. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki konsistensi dan juga jangan pernah menyerah dengan adanya kerikil-kerikil perjalanan perjuangan. Optimisme menjadi satu kunci dan juga idealisme menjadi satu prinsip, karena bagaimanapun juga pemuda hari ini adalah pemuda yang harus dijadikan sebagai penentu. Ketika kita menjadi satu penentu, kita menjadi pemuda yang berbeda. Ketika kita sudah berbeda, kita menjadi pemuda yang sangat berbahaya. Dan menjadi pemenang. Dan ketika kita menjadi satu yang berbahaya, kita harus bisa menjadi satu pemenang yang bisa mengakomodir
seluruh pemuda dan seluruh masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nisa atas waktu dan diskusi kita. Ya, Yang Sindikat Lover, demikian tadi kita telah berbincang dengan seorang wanita hebat yang di masa mendatang adalah calon pemimpin yang luar biasa. Salam satu rasa, salam satu bangsa.